Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Faik. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5 tema 9 subtema 2 pembelajaran 1. Ini tentang pengertian iklan, kemudian zat tunggal dan zat campuran. Biar lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah Suwe Ora Jamu. Nah, dengan menyanyikan lagu tersebut, ini seperti menandakan rasa kangen kita setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran secara daring. Kita jarang bertemu ya anak-anak. Baik, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sering menonton televisi? Acara apa yang kalian tonton? Di antara acara tersebut, apakah ada iklannya? Nah, iklan apa yang kalian tonton? Jasa atau barang apa yang ditawarkan oleh iklan tersebut? Ya, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis kembali tentang iklan elektronik. Yang kedua, membandingkan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, televisi maupun internet. Yang ketiga, mendesain gambar benda yang ada dalam iklan. Yang keempat, menilai zat penyusun minuman, ya, lalu mengklasifikasikan ke dalam zat tunggal dan campuran. Yang keenam, memutuskan jenis materi suatu benda dan contohnya. Dan yang terakhir, menentukan perbedaan antara zat campuran homogen dan heterogen dalam bentuk laporan. Nah, di sini ada cerita. Itu seorang anak bernama Lani sedang asik menonton televisi. Ternyata Lani ini tergiur ya dengan iklan televisi tersebut, sehingga Lani pun ingin membuat es sirup. Dan dalam beberapa waktu Lani bersama dengan ibunya membuat es sirup. Ternyata dalam larutan sirup tersebut terdapat dua larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu sirup termasuk zat campuran. Nah, air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh dari zat tunggal dan campuran. Lalu bagaimana membedakan antara zat tunggal dan campuran? Nanti kita akan temukan jawabannya di uraian selanjutnya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang iklan ya. Apa itu iklan elektronik? Yaitu iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja? Ada tiga ya. Yang pertama radio, yang kedua televisi, dan yang ketiga internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan tersebut? Mari kita simak uraian berikut. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui radio memiliki ciri khas, yaitu diantaranya hanya mendengarkan melalui suara atau audio. Yang berikutnya adalah iklan televisi. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Sehingga iklan melalui televisi ini sangat menarik perhatian dan mengesankan tentunya. Yang ketiga adalah iklan internet. Ini adalah iklan yang ditampilkan di jaringan internet. Ada beragam ya yang ada di sini. Misalnya ada iklan banner dan seterusnya.
Ayo mengamati. Perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet. Yang pertama, paparan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai dengan konsep produk yang akan diiklankan. Nah, di bawah adalah contoh untuk naskah radionya. Bisa kalian pause di video ini untuk membacanya ya. Yang kedua adalah paparan iklan melalui televisi. Ini diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita. Nah, setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Ini adalah contohnya, misalnya gambar orang sedang bersikat gigi, lalu ada permen yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah paparan iklan melalui internet. Nah, contoh yang ada di gambar adalah iklan jenis banner, yaitu iklan pada iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Di sini contohnya adalah iklan yang menawarkan produk makanan merek Yamimi. Ayo berlatih. Nah, setelah kalian mempelajari berbagai bentuk iklan elektronik, silakan kalian pilih salah satunya, baik radio, televisi maupun internet, dan kalian cantumkan naskah iklannya ya. Kemudian tuliskan skrip dan papan ceritanya. Namun apabila kalian memilih di media internet, tempelkan atau gambarkan media iklan tersebut di lembaran kertas. Selanjutnya buatlah kesimpulan dari isi iklan elektronik yang sudah kamu buat. Ini adalah contohnya. Bisa kalian pause dan nanti Pak Guru juga akan menyampaikannya di Google Classroom. Ayo berkreasi. Nah, setelah kalian memahami berbagai bentuk iklan elektronik, diantaranya adalah iklan televisi, sekarang kalian pilih salah satu iklan yang ada di televisi dan gambarkan salah satu benda yang ditawarkan tersebut di kertas ya. Buatlah gambar semenarik mungkin. Sudah selesai gambarnya ya. Nah, di sini Pak Guru punya cerita. Udin dan teman-temannya setelah selesai menggambar seperti kalian ini ada beberapa gambar yang menarik. Nah, menariknya apa? Ternyata teman-temannya itu menggambar satu jenis, yaitu makanan, minuman ya, maaf. Udin menggambar air putih, Siti menggambar minuman ringan manis, dan Edo menggambar secangkir kopi. Amatilah gambar hasil karya Udin, Siti oleh Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita membutuhkan kurang lebih 8 liter ya dalam satu hari. Ini sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi ini bukan termasuk zat tunggal, melainkan zat campuran homogen. Yang ketiga adalah secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Ini juga sama, berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Tetapi ini sedikit berbeda ya, karena untuk secangkir kopi tumbuk adalah zat campuran jenis heterogen. Lalu apa sih itu zat tunggal, zat campuran, dan sebagainya? Kita bahas yang materi dulu. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, ini diantaranya ada benda padat, cair, dan gas. Zat tunggal atau disebut dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Lalu apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri dari 2, yaitu homogen dan heterogen. Apa itu homogen? Yaitu zat campuran yang terdiri atas 2 atau lebih
yang menyatu secara merata. Contohnya tadi ya, sirup, kemudian minuman ringan manis gitu. Itu susah untuk dipisahkan. Sedangkan yang kedua adalah zat campuran heterogen. Ini dua zat gabungan yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya adalah kopi tumbuk tadi ya, atau air dengan tanah atau air dengan minyak. Itu mudah dipisahkan. Ayo berlatih, silakan kalian buat kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian yang tadi kita bahas, buatlah dalam bentuk bagan ya. Ini contohnya, nanti kalian dapat melihatnya di Google Classroom. Ayo mencoba. Nah, setelah kalian mengetahui zat heterogen ya dan zat campuran homogen, sekarang kalian sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Sekarang kalian lakukan percobaan berikut. Berdasarkan percobaanmu, tuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Lakukan bersama orang tua atau orang-orang sekitar di rumah. Ini untuk peralatan, kemudian bahannya. Kalian bisa pause untuk video ini dan menuliskan kembali. Pak Guru juga sudah mengisinya di Google Classroom. Tinggal kalian ikuti langkah-langkah yang ada. Dan ini adalah bentuk laporannya. Nanti kalian lapor di Google Classroom. Pak Guru sudah membagikan dalam bentuk ELKPD. Setelah kalian memahami berbagai uraian yang sudah Pak Guru sampaikan, untuk pemahaman silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang link Google Form-nya sudah Pak Guru cantumkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Untuk selanjutnya, Pak Guru ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Tetap semangat dalam belajar. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.